Ya, selamat malam saudara, kembali bersama saya Desi Indriani dalam Dialog Malam, dan malam hari ini sudah hadir Bung Emerson Yunto, Badan Pekerja ICW. Selamat malam. Malam, Bang Emerson. Saya mau tanya dulu nih sedikit. Tadi hadir di KPK. Hadir di KPK. Bagaimana sih situasinya? Ya, situasi ada aksi dua kelompok mendukung KPK dan menolak KPK. Artinya ini tapi nggak sempat konfrontasi. Ya, sempat agak rame katanya karena masing-masing punya sound yang besar yang bawa sound masing-masing. Jadi saling beradu dan kita khawatir ada potensial. Yang sebelah sana apa yelnya? Saya kalau yel tidak tahu, tapi aksi-aksi orasi yang satu sisi mengatakan apa? Kriminalisasi pimpinan KPK menolak gitu ya. Kemudian sisi yang lain minta KPK dibersihkan dari Abraham Samad dan kawan-kawan dari kelakuan Abraham Samad dianggap sebagai politisi gitu ya. Nah, kita melihat bahwa ya ini kan potensi diadu gitu ya, kelompok-kelompok masyarakat ini itu sangat kentara ketika awal-awal ketika BW ditangkap oleh Bareskrim, kemudian muncul kelompok-kelompok aksi yang tidak jelas yang menurut kita seolah-olah mendukung Polri, tapi kesan yang kita tangkap justru melemahkan KPK. Oke, Bang, kalau boleh tahu, sore kan tadi hadir? Ya, sore hadir. Karena memang kami dapat informasi ada penggeledahan gitu ya di KPK. Penggeledahan di KPK. Di KPK. Ini terkait dengan kasus ada yang bilang BW, ada yang bilang Abraham Samad. Karena ini agak rumor yang bisa dikatakan informasi yang harus diklarifikasi lagi. Tapi gitu. kan Kabak Penum Mabes Polri mengatakan, Kombes Pol Rikuwanto mengatakan tidak ada penggeledahan sebetulnya. Kita mau menyita. Nah, itu juga saya sendiri sekarang agak khawatir dengan informasi-informasi Kabak Penum, Kadis Humas Polri, bahkan sampai setingkat Wakapolri sendiri. Itu agak sulit kita percaya informasi yang apakah informasi betul atau tidak. Kita masih ingat, saya pertegas, informasi mana yang mau dipegang sebagai sebuah kenyataan. Betul. Kita masih ingat misalnya dalam kasus penangkapan BW. Waktu itu Pak Wakapolri bilang tidak benar ada penangkapan itu. Nah, kemudian tapi dalam perkembangannya itu baru disampaikan bahwa benar ada penangkapan. Artinya dalam situasi demikian ini yang agak rumit menurut kita, sebenarnya siapa sumber yang paling bisa kita percaya gitu, di internal kepolisian terkait dengan informasi seperti ini. Kita agak khawatir jangan-jangan memang informasi ini muncul, kemudian ketika atensi publik sudah mulai meredup, kemudian proses penggeledahan itu bisa dilakukan. Ini semacam test the water. Barangkali begitu ya. Jadi kan ketika ada upaya-upaya misalnya melakukan penangkapan, penggeledahan kan melihat tuh seberapa kuat massa memberikan perlawanan terhadap atau dukungan terhadap itu. Kalau semakin banyak mereka kemungkinan akan mundur. Tapi ketika tidak ada perlawanan atau tidak ada dukungan, barangkali proses-proses penggeledahan, penyitaan itu sangat mungkin dilakukan. Tapi sampai kapan sih teman-teman Anda sendiri dan teman-teman yang juga berada di belakang KPK akan terus kemudian ada di sana? Ini kan fase yang saya pikir masih genting gitu ya. Menurut kita jalan keluarnya satu-satunya adalah presiden. Presiden sendiri tidak mengambil sikap misalnya membatalkan pencalonan Budi Gunawan gitu ya. Kemudian masih membiarkan KPK dikriminalisasi gitu ya, membiarkan pihak kepolisian memproses satu laporan-laporan yang menurut kita ajaib gitu atau tidak masuk akal, yang kesannya dicari-cari, pokoknya yang pas dengan pimpinan KPK itu yang akan dilakukan. Karena saya melihat kerangka dari proses kriminalisasi gitu, itu kan adalah penetapan sebagai tersangka dan punya konsekuensi hukum menurut Undang-Undang KPK, itu harus dinonaktifkan sebagai pimpinan KPK. Nah, ini yang saya kita perlu waspada itu karena aspek pelemahan KPK sangat kental. Ini beda dengan jilid yang pertama gitu ya. Kalau jilid pertama kan hanya Kabareskrim versus Susunan 2 versus KPK, sekarang calon Kapolri versus KPK. Tapi sebetulnya memang antar institusi atau bukan sih sebetulnya? Saya bisa katakan tidak. Jadi ini bisa dikatakan oknum di kepolisian melawan KPK. Jadi kenapa bisa kita katakan oknum? Dalam kaitan dengan kasus BG, ada sekian banyak saksi, ada 12 saksi. Sebagian besar diantaranya adalah perwira Polri, yang itu dipanggil tapi dia tidak datang. Atau melakukan perlawanan hampir 2 kali panggilan tidak memenuhi panggilan KPK. Artinya apa? Ya, kalau mereka penegak hukum, mereka pastinya akan memenuhi itu. Dan kemudian berkaitan dengan misalnya isu soal penangkapan BW waktu itu ya. Di Perkap itu jelas menyebutkan bahwa terkait dengan penangkapan harus ada 2 kali panggilan
ketika panggilan tidak dipenuhi baru dilakukan proses penangkapan. Dalam kasus beliau sama sekali tidak. Tiba-tiba langsung ditangkap tanpa ada pemanggilan sebelumnya. Kalau kita lihat keresahan itu tidak hanya ada di dalam negeri saja, tapi tadi ketika misalnya ada laporan dari teman kita yang ada di luar negeri yang ikut lawatan presiden ke luar negeri, masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri. Saya pikir ini atensinya seluruh warga negara Indonesia yang ada di banyak negara. Teman-teman misalnya kemarin ada aksi di New York, ada aksi di Canberra, Sydney dan di Australia atau di beberapa daerah lain misalnya Malaysia juga melakukan hal yang sama. Nah, ini menunjukkan bahwa masyarakat itu betul-betul peduli terhadap agenda pemberantasan korupsi. Sayangnya Jokowi dianggap lambat mengambil tindakan yang menurut kita dibutuhkan. Kan yang saat ini publik tunggu adalah stop kriminalisasi buat pimpinan KPK. Jawaban dari Seskap kan mengatakan minggu depan akan ada keputusan final. Paling kita berharap keputusan final. Betul. Pertanyaannya, Jokowi menunggu apa? Apakah menunggu pra-peradilan atau menurut tidak? Anda, apakah ada kemungkinan semacam persiapan simulasi-simulasi di situ? Saya sih menduga begini, Jokowi terlalu berhati-hati betul ketika mengambil sikap gitu ya. Saya nggak tahu ini ada kaitan dengan penarikan dukungan politik atau tidak seperti itu. Dan saya sendiri menduga bahwa informasi yang masuk ke Jokowi atau isu berkaitan dengan aspek hukum, nasihat soal aspek hukum itu tidak diterima dengan baik. Seolah-olah dianggap bahwa penyelesaian mekanisme pra-peradilan itu dianggap final ketika misalnya pengadilan menyatakan tidak ada proses penetapan sebagai tersangka tidak sah atau kerugian ini terjadi, itu dianggap selesai dan kemudian Jokowi melantik Budi Gunawan. Saya pikir ini satu pernyataan yang keliru karena selalu dalam beberapa kesempatan Mensesnek selalu bilang bahwa kami menunggu proses peradilan. Begitu juga dengan Jokowi. Saya pikir ini satu asumsi yang selalu keliru seolah-olah dengan pra-peradilan urusan selesai, padahal belum tentu. Berharap BG akan mengundurkan diri jauh dari harapan. Kemungkinan itu menjadi kenyataan. Kemungkinan itu menjadi kenyataan agak sulit karena ada informasi yang berkembang adalah BG pun diminta mundur oleh Jokowi tidak mau. Kemudian Pratikno menarik, misalnya Pratikno juga bahkan menganjurkan BG mundur. Teman-teman ICW membaca keberatan dari seorang BG untuk mundur apa di balik itu? Paling tidak dia punya rasa kepercayaan diri yang sangat tinggi. Apa yang membuat dia merasa? Pertama, dia ditunjuk oleh presiden pada awalnya ditunjuk oleh presiden untuk masuk ke fit and proper test di DPR atau minta persetujuan DPR dan DPR memberikan persetujuan itu. Artinya sebenarnya tinggal selangkah lagi pelantikan. Dan ya, saya sendiri tidak tahu seperti apa, tapi dukungan politik yang kita lihat, hampir semua fraksi di DPR, kecuali Demokrat, memberikan persetujuan, dukungan terhadap BG dilantik sebagai Kapolri. Bahkan ada ancaman soal impeachment gitu ya, pemakzulan. Nah, ini yang publik sebenarnya saat ini lagi menunggu. Tapi ICW punya data nggak? Kenapa kemudian semua mayoritas fraksi mendukung? Saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi sangat mungkin ketika proses fit and proper test, proses pemilihan pejabat publik masuk ke DPR, akan muncul proses political transaction. Artinya misalnya dalam kapasitas dia sebagai Kapolri, kalaupun akhirnya dilantik gitu ya, dia kan bisa menggunakan segala cara gitu ya, untuk misalnya menyenangkan keinginan teman-teman di DPR. Misalnya ada kader yang tersangkut dalam proses hukum atau donatur partai yang tersangkut dalam proses hukum bilang ke Kapolri yang akan jadi, tolong bantu kami selesai. Teman-teman ICW membaca itu atau punya data terkait itu? Bahwa ada semacam deal politik atau transaksi? Kalau deal politik kan sebenarnya memang tidak ada yang terbuka gitu ya. Tapi ada transaksi yang dalam bentuk tunai, kita belum harus klarifikasi lagi, harus cek lagi. Rumor itu selalu beredar, tapi apakah benar atau tidak itu harus investigasi secara lebih matang. Mas Emerson, begini, ketika kemudian KPK dikriminalisasi seperti ini, apakah kemudian Anda menganggap bahwa demoralisasi sebenarnya juga sedang berlangsung? Ketika misalnya SDA dipanggil, tidak datang selaku tersangka. Kemudian ada beberapa kasus hukum lagi yang ada di KPK mungkin saja. Ya, itu yang terjadi yang kita anggap sebagai upaya pelemahan, upaya pembusukan KPK. Jadi begini, ada asumsi yang menurut kita juga keliru. Kalau pimpinan KPK tidak lengkap 5 orang, proses-proses pemanggilan, upaya panggil paksa atau penahanan itu dianggap tidak sah. Nah, mereka ini menjadikan kisruh cicak buaya ini sebagai peluang penangkapan penahanan tidak sah, dianggap tidak sah menurut para koruptor ini. Wajar kalau tidak datang, kalau dipanggil. Makanya wajar dianggap tidak datang. Tapi bagi kami sebenarnya ini proses kan masih jalan. Saat ini sendiri Presiden Jokowi belum mengeluarkan kepres
pemberhentian sementara buat Pak Bambang Wijoyanto. Artinya apa? Kerja-kerja KPK harusnya tidak terganggu. Nah, kalau misalnya SDA beberapa misalnya atau Jerawacik bisa dipanggil secara wajar 2 kali tidak dipanggil, berikutnya harusnya bisa dipanggil paksa. Dalam kasus Sultan Batugana itu bisa dilakukan tuh. Proses pemeriksaan kemudian langsung dilakukan proses penahanan. Artinya KPK bisa masuk di situ. Harusnya tidak terganggu dengan itu, tapi pada faktanya ya ini jadi celah bagi para koruptor. Termasuk juga untuk saksi-saksi BG yang dipanggil beberapa kali oleh KPK. Betul. Itu kan menjadi persoalan ketika muncul kisruh cicak buaya dan kemudian ketika ada upaya pemanggilan terhadap saksi-saksi Budi Gunawan yang notabene ada polisi, ini kan jadi agak sulit. KPK mau minta bantuan siapa? Ketika memanggil karena dia pastinya akan melibatkan teman-teman di institusi kepolisian untuk melakukan panggilan atau manggil secara paksa. Nah, ketika itu terjadi ya, kita sendiri masih belum jelas nih, apakah ini akan berlanjut terus untuk panggilan ketiga, apakah ada upaya paksa dari KPK atau tidak? Karena bisa saja ada upaya pembangkangan yang dilakukan misalnya ketika dipanggil, dia ngelawan loh, kan kalau sendiri juga bermasalah seperti itu. Jadi kalau kemudian teman-teman yang ada di KPK termasuk Johan Budi mengatakan, oke, kalau kemudian semua dikriminalisasi, semua dijadikan tersangka, kami nonaktif saja. Saya pikir ini langkah yang tepat. Karena yang dibutuhkan sekarang ini, ketika ada proses kriminalisasi, itu bukan perpu soal PLT. Kan ada wacana di perpu PLT. Perpu PLT, pengganti sementara. Karena yang saat ini dibutuhkan adalah langkah tegas dari Presiden Jokowi membatalkan pelantikan Budi Gunawan, kemudian menyelamatkan pimpinan KPK yang lain dari proses kriminalisasi. Saat ini baru Bambang Wijoyanto tersangka. Masih ada 3 lagi yang muncul, yang kata sprindiknya sudah sampai di kepolisian dan pemberitahuan penyidikannya sudah sampai ke kejaksaan. Artinya tinggal menjentikan jari. 3 pimpinan yang lain akan jadi tersangka. Kalau kemudian memang benar menjadi kenyataan, nonaktif semua, ini sejarah baru bagi penegakan. Ya, ini sejarah paling buruk dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Dulu kita punya beberapa komisi-komisi anti korupsi yang itu hilang begitu saja gitu ya, karena ada perlawanan. Tim gabungan pemberantasan korupsi itu mentah ketika dia memproses Hakim Agung. Nah, saat ini cicak buaya jilid pertama sudah berhasil lolos. Apakah cicak buaya jilid yang kedua kita masih bisa lolos? Semua tergantung dari presiden. Sejelek-jeleknya atau banyak orang mempertanyakan soal kepemimpinan SBY, tapi dia bisa mengambil tindakan yang tegas, menyelamatkan KPK waktu itu. Jokowi tidak terlihat. Di 100 hari pertama justru dia melakukan langkah-langkah yang blunder, melantik Jaksa Agung yang dianggap tidak melalui KPK PPT. Begitu juga dengan pencalonan Budi Gunawan. Oke, Mas Emerson, saya perlu menanyakan ini. Mungkin juga semacam klarifikasi dari teman-teman yang berlatar belakang penggiat anti korupsi. Ada banyak rumor di luar sana mengatakan wajar saja mereka kemudian begitu luar biasa menjadi tameng KPK karena juga mendapatkan aliran dana. Itu bisa dicek kembali di annual report ICW. Kita tiap tahun memberikan laporan tahunan dan kemudian bisa dilihat siapa saja penyumbang ICW. Tapi ada nggak dari KPK? Nggak ada. Dipastikan tidak? Dipastikan nggak ada. Saya bekerja di ICW dan saya bisa memastikan tidak ada. Ini kan rumor yang selalu dibawa-bawa. Kenapa kalau nggak bela KPK nggak ada kerjaan misalnya gitu. Atau kan teman-teman anti korupsi dapat donor dari KPK. Kita bisa buktikan itu bahwa itu tidak benar. Sebenarnya dari mana? Kalau ICW dari mana? Ya, kita kan punya standar bahwa kami tidak menerima dana APBN, APBD, IMF, Bank Dunia. Jadi kita terima dari lembaga-lembaga yayasan di luar negeri khususnya, atau juga saat ini menggalang dana publik. Yayasan dari dalam ada? Dari dalam tidak ada. Kita tapi minta ke publik gitu untuk mendapatkan dukungan terhadap ICW. Tapi paling tidak itu dibatasi. Mereka yang punya latar belakang advokat atau pembela koruptor tidak bisa. Oke, mungkin di lapis ICW selesai, clear di situ. Tapi bagaimana mungkin Anda bisa juga menjelaskan bahwa banyak organisasi, banyak LSM yang juga sama sebagai penggiat anti korupsi, bisa dipastikan juga bahwa mereka sebetulnya juga tidak mendapatkan aliran dana yang sama dari Saya sudah konfirmasi ke beberapa teman, termasuk katanya ada 31. Ada 31. Betul, 31 yang disebut-sebut oleh orang pemberi gosip ini, rumor itu kan hanya ICW dan Pukat dan lain-lain gitu ya. Kita bisa buktikan itu. Silakan misalnya Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan itu kalau itu benar. Tapi saya sudah tegaskan bahwa kami tidak terima dana dari KPK. Baik. Terima kasih Mas Emerson untuk Desi. perbincangan malam hari ini. Dan saudara, demikian tadi perbincangan kita bersama Badan Pekerja ICW, Bung Emerson Yunto. Dan sekarang saatnya kita kembali bergabung dengan Robito.